Om Swastiastu. Saudara sekalian dimanapun berada, pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan mengenai materi pengelolaan kelas, yakni pendekatan iklim sosio-emosional di dalam pengelolaan kelas. Saya akan awali dari definisi. Berkaitan dengan pengertian pendekatan sosio-emosional, kita bisa lihat pertama dari kata pendekatan yang sering disinonimkan dengan kata approach yang berasal dari bahasa Inggris, di mana pendekatan sendiri secara bahasa berasal dari kata dekat yang berarti pendek, tidak jauh, hampir, akrab, dan menjelang. Sementara pendekatan secara bahasa dapat diartikan sebagai proses atau cara perbuatan mendekati. Memang secara bahasa, pendekatan merupakan proses atau cara perbuatan mendekati. Tetapi secara istilah, pendekatan bersifat aksiomatis dan menyatakan suatu pendirian, filsafat, keyakinan, atau paradigma terhadap subject matter. Jadi, pada dasarnya dapat dikatakan bahwa pendekatan merupakan cara pandang seseorang terhadap suatu subjek. Sosio merupakan proses belajar untuk menyesuaikan diri terhadap norma-norma kelompok, moral, dan tradisi, melebur diri menjadi satu kesatuan dan saling berkomunikasi dan bekerja sama. Sedangkan emosi merupakan hasil informasi antara faktor subjektif, proses kognitif, kemudian faktor lingkungan, hasil belajar, dan faktor biologi, proses hormonal. Nah, sosio-emosional adalah perubahan yang terjadi pada diri setiap individu dalam warna afektif yang menyertai setiap keadaan atau perilaku individu. Dalam pendekatan sosio-emosional pada konteks ini adalah pengelolaan kelas, merupakan suatu kegiatan yang dilakukan untuk menciptakan iklim sosio-emosional yang positif di dalam kelas. Jadi sosio-emosional yang positif berarti ada hubungan yang positif antara guru dengan peserta didik dan peserta didik dengan peserta didik lainnya. Dalam pendekatan ini, guru menjadi kunci dalam pembentukan hubungan pribadi dan perannya adalah menciptakan hubungan yang sehat tentunya. Jika kita lihat dari deskripsi tersebut, maka pendekatan sosio-emosional dapat diartikan sebagai cara pandang yang menganggap bahwa kelas yang kondusif dapat dicapai dengan menciptakan hubungan yang harmonis antara guru dan para peserta didik, kemudian peserta didik dengan peserta didik lainnya. Jadi dapat dikatakan bahwa kondisi kelas yang kondusif dapat tercapai jika hubungan antara guru dengan peserta didik dan antar peserta didik itu terjalin dengan baik. Jadi untuk mewujudkan jalinan tersebut, tentu seorang guru harus mampu membangun sebuah komunikasi dan interaksi secara positif dengan para peserta didiknya, baik itu di kelas maupun di luar kelas. Jadi pendekatan sosio-emosional ini mendasarkan pada asumsi berikut ya. Jadi ada beberapa asumsi yang didasarkan. Jadi yang pertama itu, iklim sosio-emosional yang baik adalah dalam arti terdapat hubungan interpersonal yang harmonis antara guru dengan guru, guru dengan siswa, serta siswa dengan siswa.
merupakan kondisi yang memungkinkan berlangsungnya proses belajar mengajar yang efektif tentunya. Jadi asumsi ini mengharuskan seorang wali atau guru kelas berusaha menyusun program kelas dan pelaksanaannya yang didasarkan oleh hubungan manusiawi yang diwarnai sikap saling menghargai dan saling menghormati antar personal yang ada di kelas itu sendiri. Jadi setiap personal diberikan kesempatan untuk ikut serta di dalam kegiatan kelas sesuai dengan kemampuannya masing-masing, sehingga kemudian timbul suasana sosial dan emosional yang menyenangkan pada setiap personal yang melakukan tugas dan tanggung jawabnya masing-masing. Yang kedua, iklim sosio-emosional yang baik tergantung pada guru dalam usahanya melaksanakan kegiatan belajar mengajar yang didasari dengan hubungan manusiawi yang efektif. Jadi dari asumsi ini berarti bahwa dalam pengelolaan kelas, seorang guru atau wali kelas harus berusaha mendorong guru-guru agar mampu dan bersedia mewujudkan hubungan manusiawi yang saling penuh perhatian, hormat, menghormati, dan saling menghargai. Guru harus mendorong, jadi guru harus didorong menjadi pelaksana yang berinisiatif dan kreatif, serta selalu terbuka terhadap kritik. Di samping itu berarti guru harus mampu dan bersedia mendengarkan pendapat, saran, gagasan, dan lain-lain dari siswa sehingga pengelolaan kelas berlangsung dinamis. Dalam pendekatan iklim sosio-emosional, tentunya dalam hal ini dalam konteks pengelolaan kelas, mungkin terdapat beberapa ahli ya yang mengemukakan pendapatnya mengenai hal ini. Jadi anggaplah pertama menurut Roger, jadi ide yang menyangkut ciri-ciri pendekatan iklim sosio-emosional ini dapat dijumpai dalam mungkin beberapa tulisan-tulisan dari Carl Roger. Pokok pikiran Roger menyatakan bahwa faktor yang amat berpengaruh terhadap peristiwa belajar adalah mutu sikap yang ada dalam hubungan interpersonal antara guru, dalam hal ini sebagai fasilitator, dan siswa sebagai pembelajar. Nah, menurut Roger, beberapa sikap yang perlu dimiliki oleh guru untuk membantu siswa belajar. Yang pertama, sikap kesadaran diri sendiri, keterbukaan, dan tidak berpura-pura. Jadi dalam hal ini, guru perlu mengenali dirinya dengan baik dan kemudian menampilkan dirinya sendiri sebagaimana adanya. Jadi guru hendaknya menyadari perasaan-perasaannya sendiri, menerima perasaan itu, dan jika perlu mengkomunikasikan perasaannya itu. Jadi tindakan guru harus sesuai dengan perasaan itu dan tidak pernah berpura-pura. Pengembangan hubungan interpersonal dan iklim sosio-emosional yang positif amat dipengaruhi oleh kemampuan guru menampilkan dirinya sebagaimana adanya. Nah, menurut Roger, penampilan diri sebagaimana adanya merupakan sikap yang paling penting yang akan mempengaruhi proses belajar. Selanjutnya yang kedua, sikap menerima, menghargai, mau membantu, dan percaya. Penerimaan guru merupakan sikap kedua yang juga amat penting dalam membantu siswa belajar. Penerimaan guru mengisyaratkan bahwa guru memandang siswa sebagai individu yang berharga. Hal ini juga menandakan adanya kepercayaan guru kepada para siswanya. Jika tingkah laku siswa diterima guru, maka siswa itu akan merasa bahwa dia dipercaya dan dihormati.
Dengan demikian, guru yang menghormati dan mempercayai siswa akan mempunyai kesempatan yang besar untuk menciptakan iklim sosio-emosional yang dapat membantu kesuksesan belajar siswa. Kemudian selanjutnya, sikap mau mengerti dengan penuh empati. Pengertian penuh empati merupakan kemampuan guru untuk memahami keadaan siswa sesuai dengan pandangan siswa itu sendiri. Kemampuan ini menunjukkan kepekaan guru terhadap perasaan-perasaan siswa dan kepekaan guru untuk tidak memberikan penilaian terhadap keadaan siswa. Pengertian mendalam yang tanpa disertai penilaian ini perlu dilengkapi empati dari guru terhadap siswa itu sendiri. Jika hal ini terjadi, maka siswa akan merasa bahwa guru mengerti apa yang dipikirkan dan dirasakan oleh siswa itu sendiri. Dengan demikian, hubungan interpersonal dan iklim sosio-emosional akan positif akan berkembang dan selanjutnya berpengaruh terhadap kegiatan belajar siswa. Selanjutnya, sebagai tambahan, saya memberikan referensi mengenai hal ini seperti yang disampaikan oleh Ginot. Jadi Ginot mengemukakan sebuah daftar saran tentang cara-cara yang hendaknya dilakukan oleh guru dalam berkomunikasi secara efektif. Mungkin kalau yang pertama adalah alternatif pembicaraan pada keadaan siswa. Jadi janganlah menilai siswa atau pribadi siswa sebab hal ini dapat merendahkan martabat dari siswa itu sendiri. Kemudian selanjutnya jelaskanlah keadaan bagaimana adanya, nyatakanlah perasaan tentang keadaan itu dan jelaskan harapan Anda berkenaan dengan keadaan itu. Kadang-kadang memang antara ekspektasi guru dengan siswa tentu berbeda dalam satu atau dua materi, sehingga ketika ada perbedaan itu guru menjelaskan apa yang dimaksud. Kemudian kemukakanlah perasaan yang benar-benar keluar dari hati sanubari Anda untuk membangkitkan pemahaman para siswa tentang keadaan yang mereka hadapi. Kemudian hilangkanlah kekerasan dengan himbauan kerjasama dan penyajian kesempatan bagi para siswa untuk bertindak secara bebas. Artinya karena kita sekarang apalagi masuk dalam Merdeka Belajar, maka tentu kita memberikan kebebasan para siswa untuk mencari referensi, mencari pustaka yang mungkin relevan terhadap materi yang sedang kita sampaikan. Jadi pengetahuan, keterampilan tidak absolut berasal hanya dari guru sendiri, tapi ada banyak hal sumber yang mungkin bisa diakses oleh para siswa. Kurangilah keengganan atau penolakan siswa dengan jalan tidak memerintah atau menuntut mereka melakukan sesuatu yang dapat membangkitkan sikap mempertahankan diri. Artinya jangan sampai kemudian antara guru dan siswa itu saling ngotot-ngototan. Kenalilah, terimalah, dan hormatilah ide-ide serta perasaan-perasaan siswa yang dapat membangkitkan kesadaran akan harga diri mereka. Jadi yang jelas bahwa para siswa itu sebenarnya tidak ada yang bodoh, yang mungkin kenapa dia sampai belum bisa itu karena hanya terlambat untuk belajar. Jadi para guru harus bisa mengenali dan kemudian memberikan motivasi para siswa untuk bisa mencari dan mengelaborasi pengalaman belajarnya melalui sumber-sumber yang tersedia. Kemudian hindarkanlah usaha diagnosis dan prognosis yang menghasilkan pemberian ciri-ciri tertentu pada siswa yang seringkali tidak tepat. Seumpamanya kita sampai menyebut siswa A itu bodoh,
kemudian besoknya lagi katakan bodoh, itu akan sangat mengganggu dari kepercayaan diri siswa itu sendiri. Jadi bagaimana kemudian kita tidak sampai memberikan ciri tertentu pada siswa tersebut. Jadi ada banyak hal ya ciri-ciri, ada si gendut, si kurus, si krempeng, dan lain sebagainya. Jadi jangan sampai kemudian kita melekatkan ciri tertentu pada siswa. Jelaskanlah prosesnya, bukan menilai hasil-hasilnya atau orangnya, berikanlah bimbingan, bukan kritik. Karena bagaimanapun juga prinsip sekolah itu adalah dalam kerangka bimbingan, dalam kerangka bagaimana kita bisa membentuk karakter siswa untuk menjadi seorang pembelajar. Hindarilah pertanyaan-pertanyaan atau komentar-komentar yang dapat menimbulkan kemarahan atau sikap bertahan, kemudian hindarilah penggunaan kata-kata kasar, sebab hal itu dapat menghilangkan harga diri siswa. Apalagi sekarang zamannya media sosial, jadi tentu kita sebagai seorang guru ya harus berhati-hati. Jangan sampai kemudian ketika kita berkata kasar atau melakukan perbuatan yang kasar, itu direkam atau difoto, jadi tentu akan menimbulkan efek domino yang lebih banyak lagi. Kemudian tahanlah keinginan untuk memberi pemecahan masalah yang sedang dihadapi siswa. Gunakan waktu yang tersedia untuk membimbing siswa sehingga mereka mampu mengatasi masalahnya tersendiri. Karena bagaimanapun juga siswa-siswa apalagi yang sudah ada dalam posisi kelas 10, 11, 12, itu semuanya mereka adalah pribadi-pribadi yang mulai dewasa. Bisa jadi mereka sudah mampu untuk melakukan pemecahan masalah sendiri. Akan lebih bagus kemudian ketika masalah yang terjadi itu dipecahkan oleh dirinya sendiri, karena dialah yang kemudian yang mengalami, merasakan, dan akan menjadi obat dari masalah-masalah itu sendiri. Berusahalah untuk berbicara singkat saja, misalnya hindari pemberian ceramah yang panjang lebar dan bertele-tele, karena hal itu tidak akan memotivasi siswa. Jadi karakter dari siswa saat ini mungkin lebih banyak pada hal-hal yang instan, kemudian singkat, jelas, padat, gitu. Jadi sehingga kita harusnya memaksimalkan itu untuk tidak memberikan celah siswa itu merasa bosan. Perhatikan dan amatilah pengaruh kata-kata tertentu terhadap siswa. Pakailah puji-pujian yang bersifat menghargai siswa karena hal itu bersifat produktif. Misalnya hindarilah pemakaian pujian-pujian atas pertimbangan yang tidak wajar karena hal itu bersifat destruktif. Dengarkanlah apa yang dikatakan para siswa dan doronglah mereka untuk menyatakan ide-ide dan perasaan mereka. Jadi kalau sudah para siswa atau peserta didik ini terbuka, maka tentu akan terbangun sebuah pembelajaran yang konstruktif. Jadi dari uraian-uraian di atas itu kita bisa simpulkan bahwa pendekatan sosio-emosional merupakan bentuk hubungan antara guru dan siswanya, di mana hal ini adanya keterkaitan antara keduanya dalam menciptakan suatu kondisi belajar yang baik, efisien, dan efektif. Jadi untuk menciptakan suasana belajar yang harmonis, di sini guru memiliki peranan penting dalam melaksanakan proses belajar mengajar itu sendiri. Mewujudkan hubungan manusiawi yang penuh saling pengertian, hormat menghormati, dan saling menghargai. Guru harus mendorong menjadi pelaksana yang berinisiatif dan kreatif, serta selalu terbuka terhadap kritik. Di samping itu, berarti juga guru harus mampu dan bersedia mendengarkan pendapat, saran, gagasan, dan lain-lain dari siswa sehingga terjadi suasana pembelajaran yang dinamis.
Untuk menciptakan hubungan baik dengan siswa, guru perlu menerapkan sikap-sikap yang efektif, jadi meliputi sikap terbuka, menerima, dan menghargai siswa. Empati juga, kemudian demokratis. Sikap-sikap tersebut sangat dibutuhkan apabila seorang pengajar menginginkan secara maksimal dalam membantu peserta didiknya dalam belajar. Saya lanjutkan mengenai tujuan pendekatan sosio-emosional. Secara umum, tujuan pendekatan sosio-emosional mungkin sama dengan tujuan penerapan pendekatan-pendekatan yang lain, yakni untuk menciptakan suasana belajar yang efektif dan kondusif. Tetapi perbedaan pendekatan sosio-emosional menurut Jamarah yaitu menekankan pada terciptanya iklim atau suasana emosional dan hubungan sosial yang positif dalam kelas. Artinya ada hubungan yang baik, yang positif antara guru dengan siswa atau antara siswa dengan siswa. Sementara itu, kalau Anda baca pendapatnya Glasser, jadi kalau bisa, jadi dalam bukunya Rohani ya, itu menyatakan bahwa pendekatan sosio-emosional dapat membina rasa tanggung jawab sosial dan harga diri siswa dengan cara mengarahkan siswa untuk mendeskripsikan masalah yang dihadapinya. Selanjutnya kita juga bisa membaca pendapat dari Dreykus sama dalam Rohani mengemukakan pendekatan sosio-emosional dapat menciptakan suasana pembelajaran dalam kelas yang demokratis, yang mana siswa diperlakukan sebagai manusia secara bijaksana dalam mengambil keputusan. Di samping diberikan kesempatan untuk menanggung konsekuensi atas perbuatan siswa itu sendiri. Jadi pendapat-pendapat ini Anda bisa baca dalam bukunya Ahmad Rohani. Dalam hal ini judulnya adalah Pedoman Penyelenggaraan Administrasi Pendidikan di Sekolah. Itu tahun 1991. Jadi tujuan dari pendekatan sosio-emosional adalah untuk menciptakan suasana belajar yang demokratis sehingga dapat membina rasa tanggung jawab sosial dan harga diri siswa, dan akhirnya terjalin hubungan yang positif antara guru dengan siswa dan siswa dengan siswa. Kemudian ciri-ciri pendekatan sosio-emosional. Jadi hubungan guru siswa dikatakan adanya iklim sosio-emosional yang baik apabila hubungan itu memiliki sifat-sifat seperti yang dikatakan oleh Thomas Gordon. Jadi Thomas Gordon ini itu ada buku yang berjudul Guru yang Efektif, diterbitkan di Jakarta oleh Raja Wali Press di tahun 1990. Mungkin Anda bisa mencari itu. Nah, Gordon kemudian mengemukakan ciri-ciri. Yang pertama itu adalah keterbukaan. Jadi sehingga baik guru maupun siswa saling bersikap jujur dan terbuka diri satu sama yang lain, kemudian tanggap bila mana seseorang tahu bahwa dia dinilai oleh orang lain, kemudian saling ketergantungan antara satu dengan yang lain, selanjutnya kebebasan yang memperbolehkan setiap orang untuk tumbuh dan mengembangkan keunikannya, kreativitasnya, dan kepribadiannya, kemudian saling memenuhi kebutuhan sehingga tidak ada kebutuhan satu orang pun yang terpenuhi. Sedangkan kalau Anda baca bukunya Ari Kunto, pendekatan sosio-emosional yang baik adalah adanya hubungan yang baik antara guru dengan siswa dengan ciri-ciri mungkin agak senada dengan apa yang disampaikan oleh Gordon tadi,
memiliki keterbukaan. Jadi sehingga masing-masing pihak merasa bebas dalam bertindak dan saling menjaga kejujuran. Kemudian mengandung rasa saling menjaga, saling membutuhkan, serta saling berguna bagi pihak yang lain. Kemudian diwarnai oleh rasa saling tergantung satu sama yang lain, kemudian masing-masing pihak merasakan terpisah satu sama yang lain, sehingga saling memberikan kesempatan untuk mengembangkan keunikan, kreativitasnya, dan individualitasnya. Dirasakan masing-masing tidak seperti tempat bertemunya kebutuhan-kebutuhan, sehingga kebutuhan satu sama yang lain itu dapat terpenuhi bersama-sama dengan melalui terpenuhinya kebutuhan pihak lain. Di samping itu, Ahmad Rohani berpendapat bahwa pendekatan sosio-emosional yang baik adalah adanya sikap tertentu, seperti pertama, guru bersifat hangat dalam membina sikap persahabatan dengan semua siswa, menghargai siswa, dan menerima siswa dengan berbagai keterbatasannya. Kemudian selanjutnya guru bersifat adil sehingga siswa diperlakukan sama tanpa tumbuh rasa dianaktirikan atau disisihkan. Guru bersikap objektif terhadap kesalahan siswa dengan melakukan sanksi sesuai dengan tata tertib bila siswa melanggar disiplin yang telah disetujui bersama. Guru tidak menghukum siswa di depan teman-temannya, sehingga menyebabkan siswa kehilangan muka. Guru tidak menuntut siswa untuk mengikuti aturan-aturan yang di luar kemampuan siswa untuk mengikutinya. Pada saat tertentu disediakan penghargaan dan hadiah bagi siswa yang bertingkah laku sesuai dengan tuntutan disiplin yang berlaku sesuai sebagai guru atau suri tauladan yang baik. Jadi berdasarkan beberapa pendapat tersebut, maka saya bisa simpulkan bahwa berjalannya pendekatan sosio-emosional dalam kelas dengan baik apabila ada sikap keterbukaan antara guru dan siswa, mungkin adanya sikap yang bersahabat dengan siswa, saling menjaga hubungan yang baik, guru bersikap adil, objektif, tidak menuntut siswa, tidak menghukum siswa di depan kelas, dan memberikan penghargaan serta hadiah atas perilaku siswa yang berperilaku positif. Kemudian kebebasan dalam berkreativitas dan saling memenuhi kebutuhan antara guru dan dengan siswa. Kemudian saya lanjutkan dengan kelebihan pendekatan sosio-emosional. Jadi yang pertama, siswa merasa nyaman di kelas karena terjalin hubungan yang baik dengan guru. Tentu hubungan ini adalah hubungan yang positif dalam arti membangun pengetahuan dan keterampilan yang secara berjenjang telah dituliskan di dalam silabus atau RPP. Kemudian penyelesaian suatu masalah dipecahkan bersama melalui pertemuan kelas. Jadi otomatis guru tidak kemudian secara membabi buta atau mengatatirikan satu atau dua siswa. Jadi semuanya dianggap sebagai sesuatu yang sama. Pelajaran diyakini akan lebih mudah diterima karena siswa merasa nyaman, tentram, dan aman dengan situasi yang ada. Artinya ketentraman, kenyamanan ini selain didukung oleh suasana kelas itu sendiri, seperti bagaimana penataan kursi, kemudian meja, ventilasi yang baik, kemudian ada cahaya yang juga terang, tetapi juga dibangun atas dasar dari hubungan yang baik antara guru dan siswa itu sendiri. Kemudian terbinanya sikap demokratis, karena bagaimanapun juga
guru hanya sebagai seorang fasilitator dan yang belajar harusnya adalah para siswa itu sendiri yang kemudian menginternalisasi nilai-nilai yang dibutuhkan dalam kehidupan juga siswa itu sendiri. Selalu ada penghargaan, jadi setiap kegagalan itu tidak akan membunuh motivasi siswa. Karena bagaimanapun juga dalam rentang waktu pendidikan yang lama, bisa jadi ada satu fase tertentu yang mungkin siswa-siswa ini merasa down atau merasa tertekan oleh situasi kondisi baik di keluarga, masyarakat atau sekolah, sehingga ketika proses-proses itu terjadi, siswa merasa tidak terbunuh motivasinya, jadi tetap terjaga bagaimanapun juga situasi kondisi yang dialami. Kemudian siswa belajar untuk saling menghargai teman ataupun guru, karena bagaimanapun juga belajar itu sekali lagi tidak harus dan tidak hanya ditumpukan kepada para guru. Jadi kita, para siswa-siswa juga bisa belajar dengan teman sebayanya, kemudian bisa juga mencari referensi atau sumber belajar yang lainnya. Artinya proses belajar bisa dilakukan dari berbagai macam aspek dan cara. Kemudian yang terakhir yang kita bahas adalah kekurangan pendekatan sosio-emosional. Jadi apabila hubungan siswa terlalu dekat dengan guru atau guru terlalu baik, akan menimbulkan sikap siswa yang terlalu bebas. Jadi karena merasa dirinya itu dekat, kemudian sudah akrab dengan guru, memang kadang-kadang siswa bisa merasakan bahwa dia bisa bebas melakukan apapun juga. Jadi ini juga tidak baik, sehingga para guru ya hubungan siswa dengan guru itu terbangun atas dasar prinsip-prinsip akademik, prinsip-prinsip ilmiah. Jadi jangan sampai kemudian hubungan ini terbawa oleh perasaan. Artinya hubungan siswa itu tidak terbangun atas dasar mungkin rasa suka, apalagi kemudian rasa cinta dan lain sebagainya. Jadi sekali lagi hubungan guru dan siswa ini terbangun atas dasar akademik, kemudian atas dasar ilmiah dengan aturan-aturan yang sudah tentu tertulis baik itu di tingkat sekolah maupun di kelas itu sendiri. Sulit untuk memahami karakter emosi setiap siswa di kelas, maka diperlukan keterampilan guru yang lebih baik untuk membuat iklim sosio-emosional yang kondusif. Jadi para guru tentu harus melakukan ekstra keras untuk memastikan bahwa setiap siswa yang memiliki perbedaan karakter itu memiliki emosi yang mungkin agak setara atau seimbang. Jadi jangan sampai kemudian ada 1, 2, atau setengah dari siswa itu sendiri memiliki emosi yang tidak seimbang dengan teman-teman yang lain. Walaupun kita sesungguhnya menyadari bahwa para siswa kita itu terdiri dari kepala-kepala yang berbeda, pikiran-pikiran yang berbeda, bahkan background keluarga, background masyarakat yang berbeda. Sehingga memungkinkan kemudian karakter emosi mereka juga berbeda. Nah, disitulah kemudian para guru berperan untuk bisa menstabilkan kesemuanya, sehingga paling tidak kalaupun tidak sama, maka itu bisa terkontrol secara keseluruhan. Saya kira demikian yang dapat saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat dan saya akhiri dengan para Santi Om, Santi, Santi, Santi Om.